saya sampaikan tadi itu ya memperluas itu tanah kuburan karena sempit, sudah sempit. Jadi kita jadi kepala desa itu kebijakannya untuk membangun itu struktur jalan apa yang belum disentuh kita bangun. Ada anggaran dari pemerintahnya dan dikasih tahu yang membangun itu insya Allah bukan orang jauh, masyarakat kita sendiri. Dan dananya ada, uangnya juga pemerintah sudah menyiapkan. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada misi saya yang sudah saya lontarkan. Kenakan masyarakat menunggu saya untuk penempatan olahraga barangkali di sini jauh sudah ada lahan yang di Pilangrangan itu tanah kuburan. Alhamdulillah tiap kuburan yang belum ada pendopo kami siapkan untuk dibuatkan pendopo. Masih ada waktu ini ya, 1 menit lagi. Masih ada. Ya apa yang saya sampaikan masyarakat perlu diketahui dan perlu saya jelas. Misi saya itu untuk masyarakat, karena saya diberikan amanah ke masyarakat, kembali kita berbakti kepada masyarakat. Saya jangan pede, kata pepatah orang tua saya, itu sampah, tong sampah, dibuang apapun harus terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 4 Bapak Kasmira. Lanjut ke calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin, dipersilakan. Sama pertanyaan akan dilontarkan oleh panelis kepada Bapak Apip, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaannya kepada Bapak Muhaimin, calon urut nomor 1. Di masa pandemi ini semua kegiatan itu kan direfusing untuk penanganan COVID-19. Upaya apa yang akan Anda lakukan agar kegiatan infrastruktur di desa tetap berjalan dengan baik? Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari panelis Kang siapa? Hafid. Oh, Apip. Terima kasih. Di masa pandemi ini ya kita tahu bersama bahwa ketika masa pandemi dan mudah-mudahan di saat kepemimpinan saya mudah-mudahan Allah ngeridoi pandemi COVID-19 itu sudah tidak ada. Tapi ketika masih ada masa pandemi COVID-19 itu, apa yang harus saya lakukan? Karena kita tahu bersama masyarakat bukan hanya Sinda Mekar, akan tetapi saya lebih menekankan dan lebih mengarah kepada masyarakat Sinda Mekar tentunya akan mengalami beberapa hal, terutama terkait dengan kekurangan ekonomi. Ya, karena oroli lunga mendi-mendi, makanya kadang-kadang dibatasi dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana caranya agar kegiatan infrastruktur itu tetap berjalan di Desa Sinda Mekar, sebagaimana program kami dalam menjabarkan misi saya, yaitu terkait dengan infrastruktur. Itu tentunya tidak ada lain yaitu dengan melakukan skala prioritas. Skala prioritas pastinya di Desa Sinda Mekar itu ini harus dibangun, ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan. Akan tetapi akan ada yang lebih penting lagi, yaitu pada penanganan masyarakat Sinda Mekar yang lagi berada di masa pandemi ini. Apalagi pemerintah tentunya dalam hal ini sudah menganggarkan, bunyinya sudah ada, bisa di SPJ-kan. Maka wayahna saya akan memprioritaskan mana dulu yang harus kita kerjakan, mana dulu yang harus kita bangun. Sementara yang kira-kira skala prioritas itu nomor berapanya kita tinggalkan untuk menangani masyarakat yang ada di masa pandemi COVID-19 itu. Jadi saya akan melaksanakan skala prioritas.
Dengan demikian kegiatan infrastruktur itu insya Allah akan berjalan sekalipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi masih tetap Desa Sindang Mekar itu bisa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kalau kurang ya pasti kurang karena dananya itu terserap, dananya itu sudah terserap untuk penanganan masyarakat yang berada di masa pandemi COVID-19 itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan masa pandemi COVID-19 juga dengan kegiatan infrastruktur di masa COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Saya persilakan calon urut nomor 2, Bapak Iip Supriyadi. Siap untuk mendengar pertanyaan dari Pak Iip. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaannya kepada Bapak Iip, calon nomor 2 ya, calon Kuwu Sindang Mekar. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini semua kegiatan direfocusing ke penanganan COVID-19. Upaya apa yang akan Anda lakukan agar kegiatan infrastruktur desa itu tetap berjalan dengan baik? Ya, terima kasih atas panelis pertanyaannya. Bila saya direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang pemimpin di Desa Sindang Mekar, benar, di masa pandemik dana anggaran dari pemerintah itu buat menangani COVID. Apa solusinya? Anggaran tersebut ke arah COVID, tapi infrastruktur tetap berjalan. Yang dipertanyakan itu. Oke. Bila mana saya terpilih, saya udah mengutarakan dari awal. Saya niat ngebakti bukan cari bakti. Makanya bila saya terpilih, walaupun anggaran tersebut arahnya ke COVID, tapi insya Allah infrastruktur tetap berjalan oleh anggaran dari saya sendiri, yaitu kata orang banyak kalau jadi kubu ada bengkok. Insya Allah bengkok saya selama menjabat akan berfungsikan untuk infrastruktur. Walaupun dari anggaran pemerintah itu udah dilokasikan ke COVID, tetap akan berjalan. Karena saya amanat saya dan saya niat dari pribadi saya bahwa saya bila saya terpilih jadi kepala Desa Sindang Mekar, saya akan membagikan bengkok saya tidak akan menerima sama sekali. Makanya walaupun tidak ada ADD di desa, saya akan bagikan ke masyarakat untuk memfasilitasi infrastruktur tersebut untuk membangun apa yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, maka saya mohon dukungannya. Semoga masyarakat bisa menilai apa yang dicipta-ciptakan oleh calon Desa Sindang Mekar tersebut. Maka kita jangan takut, anggaran nggak ada, infrastruktur harus berhenti, enggak, kata saya. Terus berjalan. Dari mana anggarannya Pak Kuwu? Saya kan udah bilang, walaupun saya jadi kuwu, itu tidak akan menerima bengkok. Silakan bengkok uang tersebut dibagikan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat. Apal maning bengkok ya. Kita sih gaji bagian namun dikurangi beli apa? Kang penting masyarakat itu makmur, sejahtera. Karena kita niat bukan cari rezeki di desa ini saya mah. Insya Allah saya terpilih niatnya jadi kuwu, pemimpin yang ingin merubah masyarakat menjadi lebih baik. Kalau ke saya ingin mencari nafkah di desa, mungkin saya jadi bos aja lah, bos mebel. Insya Allah. Bila anggaran begitu besar ke COVID, saya nggak takut. Kapanpun saya siap. Siap akan membantu masyarakat yang perlu dibantu. Oleh karena itu, saya mohon dukungannya kepada masyarakat Sindang Mekar khususnya Tojos nomor 2. Terima kasih dan sekian. Tepuk tangan untuk calon nomor 2, Bapak Iip Supriyadi. Kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Untuk sesi pertanyaan kedua ini akan dimulai dari
calon nomor urut 4. Mangga Bapak Kasmira dipersilakan. Mekanismenya sama, soal itu akan disampaikan oleh Bapak Habib, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaannya kepada Bapak Kasmira, calon urut nomor 4 ya, calonku Desa Sindang Mekar. Pertanyaannya adalah, apabila ada warga masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan infrastruktur atau fisik ya, bagaimana langkah saudara dalam mengatasi permasalahan tersebut? Contoh kasus, setelah dibangun MCK di tanah salah satu warga, kemudian warga pemilik tanah tersebut meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan. Bahwa catatannya bahwa yang namanya dana desa itu tidak boleh untuk pembelian tanah atau lahan. Terima kasih. Terima kasih Pak apa yang disampaikan. Untuk menjawab, apabila itu warga masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan fisik struktur, bagaimana langkah saudara dalam mengatasi masalah tersebut? Oh gitu Pak ya. Kita sebagai pemerintahan desa, apabila masyarakat kita akan bangun pelebaran gang atau untuk ke masyarakatan, kalau memang masyarakat itu tidak boleh, langkah apa yang kita supaya pembangunan ini lancar? Nanti kita rapatkan, saya undang tokoh masyarakat, saya libatkan BPD. Apabila di situ buntu tidak bisa atau tidak selesai, tetap yang pemilik tanah itu kena tidak mau dirugikan. Insya Allah saya terpilih, walaupun anggaran dana desa itu tidak boleh untuk pembelian tanah, tetapi untuk membangun, saya kebijakan apa yang saya dapatkan, kalau toh masyarakat mau dibeli, saya usahakan saya sebagai kubu bertanggung jawab, yang penting untuk rakyat, itu saja. Nah, contoh kasus setelah pembangunan itu ya Pak, karena sebagai terus apabila ini saya membuat atau pembangunan solokan untuk kebersihan lingkungan atau solokan di tempat-tempat pengairan, apabila itu tanah perjalanan air, misalnya tanah itu harus dibeli, sama saya ini nanti berkoordinasi dan saya rapatkan, kayaknya masyarakat saya sadar ya sih, kalau yang penting pemimpin itu turun tangan, istilah turun tangan ya, nggak tahu di mana-mana sih kayaknya. Kalau di desa ini kalau pemimpinnya terjun langsung kita ke masyarakat, kayaknya 10 setuju, kayaknya yang 1 juga setuju. Yang sudah dilaksanakan barangkali yang belum ini belum kesentuh, atau yang mana yang perlu masyarakat untuk ke depan. Kalau maju desanya buat lukruk. Jadi kita intinya membangun. Nah terus kita bermusyawarah kiranya berapa untuk bangunan ini, kita jelaskan kepada masyarakat. Itu karena waktunya habis ya. Ya terima kasih lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kasmira. Saya persilakan calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin. Mekanismenya sama dan pertanyaan itu sama masih dilontarkan oleh Pak Habib. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Bapak Muhaimin, calon urut nomor 1. Untuk pertanyaannya adalah, apabila ada warga masyarakat yang dirugikan
akibat pembangunan fisik atau infrastruktur, bagaimana langkah saudara dalam mengatasi permasalahan tersebut? Contoh kasus, setelah dibangun MCK di tanah salah satu warga, kemudian warga pemilik tanah tersebut meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan. Catatannya bahwa untuk pembelian tanah atau lahan yang bersumber dari dana desa itu tidak boleh atau tidak ada aturannya. Mangga kepada Bapak Muhammad dijawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Ini sebuah kasus ketika sudah dibangun MCK. MCK itu ya tempat buang air besar, buang air kecil di tanah salah satu warga, tetapi warga pemilik tanah itu minta ganti rugi. Ini yang jelas ketika membangun MCK itu, saya kira kenapa terjadi seperti ini karena mungkin awalnya tidak musyawarah terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika ada kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat kita, saya selaku kepala desa, selaku Kuwu Desa Sindang Mekar, yang pertama akan mengadakan musyawarah. Karena mengadakan musyawarah, kita kumpulkan warga semuanya dan kita berikan edukasi, kita berikan pengertian kepada semua warga, terutama warga yang ada di situ yang mempermasalahkan tanah tersebut, bahwa MCK itu bukan milik pribadi, akan tetapi milik umum, milik masyarakat, milik blok itu. Oleh karenanya yang memanfaatkan juga adalah blok itu sendiri. Maka saya memberikan penekanan kepada warga itu untuk ya bareng-bareng mengikhlaskan. Kan kita sama-sama memakai. Akan tetapi ketika masih saja tetap minta ganti rugi, saya selaku kepala desa Sindang Mekar, mudah-mudahan Allah meridhoi, itu saya akan ambil karena dari DD dana desa tidak diperbolehkan, maka saya ambil dari PAD, pendapatan asli desa. Pastinya insya Allah di desa Sindang Mekar pun ada PAD. Ya, yang lebih tahu nanti BPD itu pasti akan lebih tahu PAD-nya apa-apa saja, dan itu saya akan manfaatkan. Ketika tidak cukup maka masyarakat itu akan dimintai urunan. Insya Allah ya, insya Allah. Karena sudah ada suntikan dari PAD, maka urunannya pun paling juga ya tidak memberatkan warga masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan demikian itu tidak akan terjadi lagi konflik. Ya, pastinya orang yang punya tanah itu ketika sudah orang lain juga pada menyumbang ya, insya Allah tidak akan meminta lebih ya. Yang penting mungkin karena dianggapnya itu adalah yang digunakan untuk pembangunan MCK itu adalah tanah sendiri, sementara yang menggunakan itu adalah orang banyak, rasa keikhlasannya itu adalah kurang, maka secara materi minta ganti rugi. Ya, itu yang saya lakukan. Pertama musyawarah dengan warga blok itu sendiri. Kemudian ketika musyawarah sudah dilaksanakan, saya akan memberikan bantuan untuk pembebasan tanahnya dari PAD, pendapatan asli desa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor 1 Bapak Muhaimin. Dipersilakan calon urut nomor 2 Bapak Iib Supriyadi. Sama mekanismenya, pertanyaan itu akan diutarakan oleh Bapak Habib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaannya kepada Bapak Iib ya, calon nomor urut 2, calon Kuwu Desa Sindang Mekar. Pertanyaannya adalah, apabila ada warga masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan infrastruktur atau fisik, bagaimana langkah saudara dalam mengatasi permasalahan tersebut? Contoh kasus di sini adalah setelah dibangun MCK di tanah salah satu warga, kemudian warga pemilik tanah tersebut meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan. Catatannya di sini, kalau anggaran dana desa itu tidak boleh untuk pembelian tanah atau lahan. Terima kasih. Terima kasih. Saya udah berulang kali ya. Ini kan kalau udah ada MCK yang udah dibangun, itu baru ada kasus baru.
saya akan mengambil keputusan langsung aja lah. Keputusannya kayak gini. Kalau dia mandi ganti rugi, saya akan ganti rugi. Kalau dia dari ADD nggak bisa, makanya dari Pak nomor 1 bilang dari APPD. Kalau APPD nggak ada lagi, dari saya sendiri. Kan saya udah bilang, saya nyalonin kubu bukan cari rezeki, tapi ingin mengabdi. Makanya kasus-kasus yang seperti itu saya sih nggak jadi masalah. Walaupun sebesar apapun masalah itu akan kita uraikan. Makanya insya Allah walaupun saya terpilih, PAD kita akan meningkatkan. Makanya saya ingin mendirikan sebuah apalah yang saya ingin cita-citakan, gak usah banyak ini karena waktu terbatas. Pokoknya kalau ada kasus-kasus yang sengketa kayak gitu, makanya saya akan tangani terjun langsung kepada pemiliknya atau masyarakatnya. Walaupun nggak ada anggaran dari ADD, apapun APD-nya nggak ada, insya Allah saya udah meniat. Jadi kubu tuh niat, bukan karena apa ya. Walaupun kali rezeki insya Allah, Allah itu adil ya. Jadi kalau ada tangan yang segitu-gitu, aduh nggak usah repot-repot. Nggak, kata Gus Dur nggak usah repot, gampang. Orang punya duit, kita ganti desa kita. Kubu kan bukan nyari duit sih di sini tuh. Kita cari pengabdian, untuk cari contoh kepada masyarakat supaya ada motivasi untuk generasi-generasi berikutnya. Bahwa kubu itu bukan ladang untuk pekerjaan, tapi ladang untuk pengabdian diri kita kepada masyarakat. Kalau ingin mencari rezeki sih insya Allah lah. Kubu itu banyak relasi. Kalau kita pintar-pintarnya jadi pedagang, aduh relasi kita kalau udah banyak, kita tawarkan dari kubu lain insya Allah ada. Makanya saya nggak takut, makanya saya nggak gemeter. Walaupun ada kasus-kasus yang begitu besar, insya Allah, karena saya terdorong dari diri saya sendiri untuk menjadi seorang pemimpin, ingin amanat. Makanya saya insya Allah hanya sepele menurut saya mungkin, karena ini kan kepentingan umum. Masa kepentingan umum kita harus bahas begitu lama ataupun menunggu dari mana sih anggarannya ya. Insya Allah saya selalu sebagai pemimpin insya Allah bertanggung jawab. Kata Pak Gus Dur mah nggak usah repot, bilangnya gitu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Iip, calon nomor urut 2. Berikutnya, calon nomor urut 3, Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Sama pertanyaan akan dilontarkan oleh Bapak Apip, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja untuk pertanyaan untuk calon nomor 3 Bapak Muhammad Nuh, bahwa pertanyaannya di sini adalah apabila ada warga masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan fisik atau infrastruktur, bagaimana langkah saudara dalam mengatasi permasalahan tersebut? Contoh kasus setelah dibangun MCK di tanah salah satu warga, kemudian warga pemilik tanah tersebut meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan. Catatannya di kegiatan dana desa tidak boleh untuk pembelian tanah atau lahan. Mangga, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya akan, karena pertanyaannya masuk ke poin program kerja bidang kepemerintahan desa, poin ketiga yaitu memberikan ruang yang luas dan terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan dan cara musyawarah. Mungkin bila nanti saya terpilih nantinya saya akan melakukan sebuah forum musyawarah antara pihak-pihak yang terkait untuk menemukan titik mufakat. Kurang lebih simpel aja kayak gitu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup atau dilanjutkan? Oke, silakan. Alhamdulillah, sesi pertanyaan kedua telah selesai. Lanjut ke sesi pertanyaan ketiga yang akan dimulai dari calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin. Kepadanya dipersilakan.
Pertanyaan akan dilontarkan oleh Bapak Muhammad Ali Rosidin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan ini saya akan lontarkan ke calon paslon nomor 1, Bapak Muhaimin. BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sehingga BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya seperti kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha, terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk lokal, kemudian kurangnya sarana prasarana dan rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, siapa Pak? Pak Adi, Pak Ali ya, terima kasih. Terkait dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ini terlepas apakah benar atau tidak, terkadang di desa-desa lain pun itu bermasalah, masalah BUMDes. Kenapa bermasalah? Karena yang pasti dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah merestui saya sebagai Kubu Desa Singgah Mekar. Terkait dengan masalah BUMDes, saya akan memberikan pelatihan, bukan saya yang memberikan pelatihan, akan tetapi saya akan mengutus atau menugaskan warga masyarakat yang berkompeten dalam hal BUMDes, dalam artian ngerti tentang pengelolaan badan usaha milik desa itu terkait dengan masalah ekonomi. Saya akan memberikan pelatihan, menugaskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar ke depan tidak terjadi lagi ya. Ini kayaknya ya menurut mata saya karena dikelola oleh orang-orang yang tidak di bidangnya. Oleh karenanya akan memberikan pembekalan kepada warga masyarakat Desa Sinamekar untuk dibekali terkait dengan masalah ekonomi ya, terkait dengan masalah badan usaha milik desa. Mudah-mudahan dengan langkah saya seperti ini, BUMDes yang dikelola di Desa Sinamekar nanti itu akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik dan tidak ada konflik apapun ya, tidak ada kesalahan apapun karena orang-orang yang menangani itu sudah dilatih, orang-orang yang menangani itu sudah diberikan pembekalan dengan pelatihan-pelatihan. Ya, itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dilanjutkan? Cukup. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhaimin. Mohon tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Berikutnya calon nomor urut 2 Bapak Iip Supriyadi. Mekanismenya masih sama, pertanyaan akan dilontarkan oleh Bapak Ali Rosidin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya langsung tujukan ke pasangan calon nomor urut 2. BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sehingga BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya seperti kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana prasarana dan rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda dalam meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes itu sendiri? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus yang saya dambakan pertanyaan ini. Saya berulang kali, apa sih strategi kita dalam upaya meningkatkan perekonomian desa? Makanya
saya akan meningkatkan perekonomian desa itu. Insya Allah desa lama akan saya jadikan sebuah koperasi, syukur-syukur bisa jadi bank. Karena meningkatkan sebuah perekonomian itu awalnya adalah dari modal, kedua adalah tempat. Makanya insya Allah bila saya terpilih, perekonomian di Sinamekar saya akan memfasilitasi namanya tempat dan modal. Oleh karena itu, apa sih susahnya untuk meningkatkan sebuah perekonomian kalau kita tidak didasari dari awal kita sendiri. Oleh karena itu saya pribadi dalam hati nurani saya ingin, karena saya dari orang bawah dulunya, sekarang alhamdulillah meningkat sedikit. Apa sih yang dirasakan orang bawah tersebut? Satu, modal. Kalau kita tidak memfasilitasi modal, masyarakat Sinamekar akan terjerat dengan namanya utang. Tapi insya Allah bila saya terpilih, saya akan memfasilitasi masyarakat Sinamekar, khususnya permodalan dan tempat. Insya Allah desa Sinamekar tempat itu begitu luas. Saya akan bangun fasilitas-fasilitas yang perlu, apa sih masyarakat keperluannya, saya akan jamin. Oleh karena itu saya mohon dukungannya semua warga Sinamekar. Bila ingin meningkatkan sebuah perekonomian, awalnya kita bangun dulu. Namanya koperasi mungkin terlalu kecil, mungkin bank desa terlalu mewah. Kita awal lah, apa sih kebutuhannya, itu aja. Kunci utama meningkatkan itu adalah modal. Berulang-ulang kali saya bilang kan modal. Modalnya pemerintahan itu dari mana? Desa kan katanya ada anggaran begitu besar. Apa sih? Saya sebagai tenang aja lah. Modal kita fasilitasi ke masyarakat, tapi jangan terlalu modalnya aja kita fasilitasi, tapi keterampilannya, penjualannya, semua saya akan fasilitasi. Insya Allah saya akan mengerjakan sebuah kayak pemasaran atau apa yang dibilangnya itu apa namanya itu ya, orang-orang ahlinya lah di bidangnya. Insya Allah walaupun itu orang-orang ahli tersebut saya akan ajukan dari orang Sinamekar sendiri. Kalau belum mampu saya ajukan dari yang berpengalaman. Walaupun itu siapa yang biayai, insya Allah saya sendiri. Karena perlu bimbingan semua warga Sinamekar dan perlu pengarahan, pelajaran. Insya Allah kalau kita beri pelajaran yang baik kepada masyarakat, ya udahlah, terima kasih karena waktu udah terbatas. Mungkin lain kali ngobrol di rumah aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 2 Bapak Iip Supriyadi. Lanjut ke Bapak Muhammad Nuh Triadi Ningrat, calon urut nomor 3. Sama pertanyaan akan dilontarkan oleh Bapak Ali Rosidin, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya akan lontarkan ke calon urut nomor 3. BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sehingga BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya, seperti kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk lokal, kurangnya sarana prasarana, dan rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah ini. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa strategi saya dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes? Strategi saya mungkin upaya yang saya tempuh nantinya yang pasti mengoptimalkan, memaksimalkan dari berbagai aspek bidang yang ada di desa Sinamekar itu sendiri. Kurang lebihnya cukup. Masih banyak waktu? Terima kasih. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadi Ningrat. Berikutnya calon nomor urut 4 Bapak Kasmirah, dipersilakan. Pertanyaan sama akan dilontarkan oleh Bapak Ali, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya lemparkan ke
calon nomor 4 yaitu Bapak Kasmira. BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sehingga BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya, seperti kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk lokal, kurangnya sarana prasarana, dan rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes? Terima kasih. Terima kasih, saya jawab Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai BUMDes, kalau di desa bahasa kang elit-elitku belum ngerti BUMDes ku apa itu Pak ya. Saya jelaskan, kalau memang BUMDes itu untuk mengangkat usaha kecil menengah, usaha kecil bong dagang serabi. Itulah kalau memang BUMDes kita desa diupayakan supaya maju perekonomian dari bantuan BUMDes, mulai dari dagang serabi sampai dagang bakso, wong dagang ketoprak dipai modal. Intinya itu kemajuannya. Karena di desa-desa nggak ngerti ini BUMDes apa ini. Apa ini BUMDes? Nggak ada yang ngerti. BPD-nya juga nggak tahu kok kemana BPD. Tidur nggak? Ini masih melek. Ya, itulah. Insya Allah kalau saya terpilih, BUMDes itu supaya diketahui oleh masyarakat, jangan sir, oleh masyarakat. Kenapa? Nanti kita dirapatkan di tengah-tengah masyarakat, ada RW, ada RT. Pemimpin daerah datang di situ, nyampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Mana yang perlu dibantu, mana yang perlu kita istilahnya ini perlu diangkat usahanya. Jangan kita yang toko gede, jangan kita yang mebel yang gede. BUMDes itu nilainya berapa? Kita sesuaikan. Nah itu kemajuannya 10 juta, 5 juta, sampai ratusan juta. Kelola kecil pun kalau benar-benar masyarakat yang terima, diawasi masing-masing, ketuanya, bendaharanya dan sebagainya, insya Allah BUMDes baru rakyat. Karena BUMDes kenapa tidak tahu rakyat? Karena tidak dikasih tahu masyarakat itu, nggak ngerti itu, nggak ngerti. Apa itu BUMDes kata masyarakat? Makanya apa? Kalau saya benar terpilih jadi Kusina Mekar, insya Allah BUMDes mau saya rapatkan di RW 7, RW 1 sampai RW 8. Mana yang dagang serabi, mana yang dagang rujak. Itulah. Mana yang warung kecil, mana yang warung kira-kira bakso putra daerah. Nah itu masa BUMDes mau dipertanikan, masa BUMDes harus ke mebel, barangkali nggak nyampe. Mulai warung kecil, pengusaha yang kita merantau, yang dagang sekoteng hanya gerobaknya 2 juta, itulah yang saya bantu. Ku hanya pengawas, pemerintah sebagai tempat untuk mengawas, pelaksananya saya serahkan. Bagaimana teknis mekanisme yang akan datang supaya masyarakat berhubung BUMDes. Itu saja. Terima kasih penyampaian saya untuk BUMDes masyarakat Sina Mekar supaya tahu BUMDes itu. Kasmira, waktu sudah habis. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 4 Bapak Kasmira. Alhamdulillah sesi pertanyaan ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke sesi pertanyaan keempat. Pertanyaan 4 ini akan dimulai dari calon nomor urut 2. Bapak Ib Supriyadi dipersilakan. Pertanyaan akan diutarakan oleh Bapak Muhammad Ali Rosidin, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan ini saya akan pertanyakan ke calon nomor urut 2. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Akan tetapi masih banyak perilaku masyarakat membuang sampah di sungai atau membakar sampah karena belum terpenuhnya TPS secara merata.
Pertanyaannya adalah, apa tindakan konkret dalam upaya penanganan sampah khususnya di Desa Sindang Mekar? Terima kasih. Yang ang dialami kita ke ning umah. Syukuran. Ana pertanyaan nih. Kula lamun pengen sampai kira-kira terarah, ya kula sih gampang bae, simpel bae ya. Kita bikin tempat sampah. Kalau kita tidak ada tempat sampah, kita buatlah. Kita beli sebuah angkutan mobil lah, biar cepat. Mobil sampah kita arahkan buang ke tempat sampah. Makanya kalau kita sampah nggak ada tempat, mungkin saya akan rekrut semua RT RW untuk tempat sampah diarahkan kemana, dikumpulkan. Nanti saya akan biayai orang-orang yang akan mengumpulkan sampah tersebut akan diangkut oleh kendaraan kita. Insya Allah nanti beli kendaraan tempat sampah. Insya Allah kalau kita beli kendaraan tempat sampah, dari mana sih uangnya Pak Kuwu? Aduh nggak repot kok saya mah. Katanya ada APBD desa untuk meningkatkan. Makanya saya kan utamanya kan meningkatkan ekonomi dulu nih. Kalau ekonominya meningkat, mungkin masyarakat akan sadar sendiri. Ya kan? Karena tidak sadar karena ekonominya masih di bawah gitu loh. Makanya terulang-ulang saya ingin meningkatkan perekonomian masyarakat supaya sadar itu maupun sampah ataupun yang lainnya lah. Makanya insya Allah saya akan beli sebuah kendaraan untuk mengangkut sampah dan akan merekrut setiap RT RW untuk mengambil sampah tiap desa, tiap rumah lah. Nggak usah ada namanya apa tuh pungutan atau apa, insya Allah yang ngambil sampah siapa yang gaji Pak Kuwu nih. Oke, saya akan rapatkan kepada musyawarah desa. Makanya saya ini kan udah niat ngebakti bukan cari bakti apa ya. Makanya aduh kok repot pisan ya jadi Kuwu. Pengen jadi Kuwu banget pisan ke. Makanya kita sus niat sengawal kan udah niat. Aja maning permasalahan kang ning masyarakat apa baik kan kita tangani. Beli usaha-usaha sengkin lah. Insya Allah kita mah dewek baik kata Kasmira mah geger bengkok karena mungkin dia cari bakti lah. Kalau saya nggak cari bakti, insya Allah punya perusahaan sendiri kok, insya Allah. Makanya saya memberanikan diri untuk menjadi pemimpin di Desa Sindang Mekar, untuk menjadi barometer bahwa pemuda Sindang Mekar itu banyak akan menjadi seorang pemimpin di Sindang Mekar, insya Allah. Karena mungkin dia takut menjadi seorang pemimpin karena nggak ada anggaran, nggak ada dana. Mungkin insya Allah kalau soal sampah saya ketangani membeli Amarda ya, angkutan. Mungkin Bapak Bos itu mungkin bisa jadi supir juga bisa untuk sampingan tambahan. Ya, terima kasih. Waktu masih ada? Oh, udahlah, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk calon nomor urut 2 Bapak Ib Supriyadi. Saya ulangi lagi, calon tidak boleh menyerang calon yang lain. Saya ulangi lagi, tidak boleh menyerang salah satu calon yang lain. Kita lanjut ke calon nomor urut 3, Bapak Muhammad Nuh Triadi, dipersilakan. Pertanyaan masih dengan pertanyaan yang sama yang akan dilontarkan oleh Bapak Ali, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja pertanyaan ini saya akan ajukan ke calon nomor urut 3. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Akan tetapi masih banyak perilaku masyarakat membuang sampah di sungai atau membakar sampah karena belum terpenuhinya TPS secara merata. Pertanyaannya adalah, apa tindakan konkret dalam upaya penanganan sampah yang ada di Desa Sindang Mekar ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa tindakan konkret dalam upaya penanganan sampah? Mungkin upaya-upayanya banyak sekali karena ini kompleks, karena ini menyangkut dari berbagai aspek, dari segi SDM juga, dari segi pendidikan, dari segi ruang lingkup, dari segi strategis, itu sangat banyak sekali. Mungkin salah satu
misi unggulannya karena kebetulan sama dengan misi poin 6 yaitu meningkatkan keberadaan pemuda. Jadi saya akan bekerja sama studi banding dengan salah satu desa yang ada di Kecamatan Duku Puntang yang kebetulan sudah berjalan program bank sampah. Kurangnya sekian dari saya, cukup. Masih banyak waktu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Berikutnya kepada Bapak Kasmira, calon nomor urut 4 dipersilakan. Masih dengan pertanyaan yang sama yang akan dilontarkan oleh Bapak Ali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya akan bacakan untuk calon urut nomor 4, Bapak Kasmira. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Akan tetapi masih banyak perilaku masyarakat membuang sampah di sungai atau membakar sampah karena belum terpenuhnya TPS secara merata. Pertanyaannya adalah, apa tindakan konkret dalam upaya penanganan sampah terutama di desa Sindang Mekar ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sebagai masyarakat melihat masyarakat belum sadar dan belum menyadari tentang sampah. Apa yang Bapak saya sampaikan ke saya itu tanggung jawabnya kepala negara atau kepala desa. Kesadaran masyarakat, karena kalau tidak turun tangan, tidak ikut campur dalam desanya, mungkin masyarakat tidak mengerti. Apabila saya terpilih untuk mengenai produk sampah, kita ambil anak yang pengangguran supaya tidak ada anak peng yang kupingnya dawa. Itulah apa Pak calon, saya terpilih nanti ambil itu anak-anak itu, saya kasih odong-odong kaki 3 itu, apa 2 apa 3, kira-kira berapa untuk cukupnya, penampungnya berapa RW atau berapa RT. Itulah nanti apa masyarakat supaya sadar. Kita di tengah-tengah masyarakat, saya rapatkan untuk menjelaskan masalah sampah. Kenapa sih kita sebagai kubu kita masuk ke daerah Sindang Jawa, kita ke Presiden Sindang Jawa, Pak Presiden Sindang Jawa, tolong rakyat sampean aja nggak buang sampah di sembarangan. Apabila sampah sengkidul ake kok dikawal maling di desa sampean. Itulah misi saya untuk ke depan masalah kebersihan, ketertiban. Berapa RT di Sindang Mekar? Nggak salah pada waktu saya jadi jabat mandor itu 27 RT. Kita ambil itu berapa anak yang pengangguran. Kita nengok desa yang lain. Kalau desa yang lain contohnya bagus, perlu ditiru. Kita ambil anak itu, apa itu bulanan dari kubu, apa itu mingguan. Nanti penempatannya saya minta dari dinas kebersihan sampah, ambil itu 1 dan truk. Kira-kira kalau 1 hari penuh, kita juga ngebel ke kabupaten, karena saya presiden cilik, presiden gede, sedengnya kabupaten, presiden menengah, Pak Gubernur, nomor 1 Pak Jokowi. Lah nggak kurang-kurang kalau ku sakti, kalau jadi kusi. Sakti bukan sakti ditembak, karena sir sakti bicara apa baik. Loh, blindeleng blindeleng dede, yang penting duit jabatan, toli para karo rakyat. Bu aja buang ning kali. Bila perlu tempat kang buangan ning kali, WC saya usahakan ngeduk aja dibuang kali supaya kali istimewa kayak zaman dulu. Itu saja karena waktu habis. Mohon maaf, waktu sudah habis, mohon maaf. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 4 Bapak Kasmira. Kepada Bapak Muhaimin dipersilakan calon urut nomor 1. Masih dengan pertanyaan yang sama yang akan disampaikan oleh Bapak Ali, kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya akan bacakan ke calon nomor 1 Pak Muhaimin. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Akan tetapi masih banyak perilaku masyarakat membuang sampah di sungai atau membakar sampah karena belum terpenuhinya TPS secara merata. Pertanyaannya adalah, apa tindakan konkret dalam upaya peningkatan penanganan sampah khususnya di Desa Sindang Mekar ini? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampah di mata masyarakat Sindang Mekar itu adalah satu pemandangan yang tidak bagus. Oleh karenanya ketika melihat sampah, maka masyarakat itu berusaha untuk membuang sampah. Akan tetapi sering kita temui masyarakat itu yang penting membuang sampah. Seharusnya ada peribahasa mengatakan, buanglah tempat pada sampahnya. Kebalik, Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Lah, yang biasa kita lihat masyarakat itu, kebiasaan masyarakat itu adalah membuang sampah. Ya sebagaimana tadi disampaikan oleh calon nomor 4, itu di sungai, kemudian ya di sembarang tempat. Lah, ketika ada hal yang seperti itu, apa tindakan saya? Saya akan memberikan pengadaan tong sampah. Pengadaan tong sampah di masing-masing RT. Dan memberikan pembelajaran dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk membuang sampah, ya, untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Kalau untuk mendaur ulang sampah yang sudah dianggap tidak berguna oleh masyarakat Sindang Mekar, itu kayaknya butuh proses. Yang penting kita memberikan pengadaan untuk ada tempat sampah di masing-masing RT. Kemudian satu saat ketika sampah itu sudah menggunung, maka kita akan jadikan satu dan kita akan buang di tempat yang sudah disediakan. Di Sindang Mekar sudah ada belum? Kayaknya belum ada sarana untuk khusus pembuangan sampah. Kalau memang ada tanah yang lapang yang tidak digunakan, maksudnya belum digunakan, insya Allah saya akan gunakan untuk sampah. Kalau ada, kalau tidak ada, maka ya di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah tentunya. Ya, itu saja, terima kasih. Waktu masih banyak, cukup. Tepuk tangan untuk calon urut nomor 1 Bapak Muhaimin. Alhamdulillah untuk segmen ketiga telah selesai. Kita sama-sama sudah menyimak, sudah menyaksikan jawaban atas pertanyaan baik dari calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3, dan calon nomor 4. Kita lanjut ke segmen yang keempat, yaitu penyampaian orasi atau penutup lah. Dalam segmen itu, setiap calon diberikan waktu selama 3 menit. Pada segmen keempat ini akan dimulai dari calon nomor 4. Kepada Bapak Kasmira dipersilakan. Mangga dipersilakan. Orasi, berkampanye lah. Waktu dimulai ketika Bapak Kasmira berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kasmira nomor urut 4. Kamu aja ya. Nomor urut 4, dicintai rakyat. Mari kita bersama-sama
tanggal 21 November calon urut nomor 4 semoga diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh masyarakat, amanah masyarakat. Ayo mari kita membangun, apapun kebutuhan masyarakat kami layani dengan baik. Apa saya sampaikan pada waktu tadi saya paparkan ke misi, kuwu itu jangan gaya-gayaan. Nomor 4 kuwu termasuk harus nerima jadi tong sampah. Apa itu tong sampah? Dikasih apapun harus nerima. Kenapa? Masyarakat menghujat dan sebagainya harus kita prihatin. Berarti kita melalaikan tugasnya. Insya Allah saya terpilih tidak mengkhianati masyarakat. Nomor 4 cinta rakyat. Itu saja. Terima kasih atas pemaparannya atau misi dah. Kampanye nomor 4 di cinta rakyat. Mari kita lah kondisif. Pemilihan kuwu itu bukan pemusuhan. Pemilihan kuwu itu pilih kuwu yang terbaik menurut masyarakat Sindang Mekar. Tidak ada gesekan, tidak ada hujatan, tidak saling membenci. Kita bersatu makin teguh, percaya makin runtuh. Bersatulah Sindang Mekar nomor 4. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Tepuk tangan untuk calon nomor 4 Bapak Kasmira. Berikutnya calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin. Masih dengan yang sama, diberi waktu 3 menit. Waktu dimulai ketika Bapak Muhaimin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sindang Mekar, segenap rekan kaula muda, para alim, para ulama, para kiai, saya Muhaimin, calon kubu Desa Sindang Mekar dengan nomor urut 1. Pada kesempatan ini mohon doa, mohon dukungannya dengan memilih gambar calon kubu nomor urut 1 Muhaimin SPDI. Jangan lupa semua hadir, semua datang di TPS masing-masing pada tanggal 21 November 2021. Jangan lupa untuk mengingat mudah diingat, dari calon itu yang pakai baju putih hanya nomor 1. Pilihlah nomor 1 Muhaimin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan doa restu kepada saya untuk mencoblos dan memilih saya calon kubu Desa Sindang Mekar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak Muhaimin? Saya panggil calon nomor urut 2 Bapak Iip Supriyadi. Sama diberikan waktu selama 3 menit. Waktu itu dimulai dari Pak Iip berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Iip Supriyadi, nomor urut 2. Saya mohon dukungan dan doanya untuk warga Sindang Mekar, khususnya warga Sindang Mekar. Kalau ingin perubahan atau meningkatkan perekonomian Sindang Mekar, coblos nomor 2. Karena misi saya dari dulu, dari sampai sekarang inginnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu slogan saya juga udah ada niatnya. Niat ngebakti bukan cari bakti. Kalau kita cari bakti ngapain kita cari kuwu? Orang kuwu ini katanya titipan, pengabdian. Ngapain kita cari bakti di sini? Insya Allah bila saya terpilih menjadi kepala desa Sindang Mekar, saya akan transparan anggaran. Aja maning anggaran ya, bengkok bae dipaini masyarakat, apa maning anggaran? Kira-kira transparan. Begitu aja kerepot ya. Makanya kata orang sih, jangan ngubil aja, jangan ngaco kata siapa. Orang saya pengen jadi pemimpin, ya itu hak saya. Makanya saya mohon dukungannya masyarakat Sindang Mekar untuk menilai mana yang ingin
dipilih dan mana yang ingin pantas menjadi seorang pemimpin. Insya Allah masyarakat Sindang Mekar akan memberi pilihan yang baik-baik. Dan insya Allah bila saya terpilih, niat saya ngebakti bukan cari bakti terbukti. Karena saya masih muda, ingin terus berkarya. Insya Allah masyarakat Sindang Mekar akan saya angkat perekonomian, khususnya ekonomi kata saya paling repot. Karena saya dari orang bawah. Dulu saya tuh tukang muat mebel. Makanya saya terpetuk hati saya sendiri untuk meningkatkan sebuah desa yang mandiri. Apa sih solusinya Pak Kubu nih kalau saya jadi Kubu? Oke, saya mah nggak repot. Kebutuhan masyarakat tuh apa? Kita jawab aja, simpel aja sih. Modal sama tempat udah. Modal utamanya. Modal yang kita dibagi rata, bukan bagi rata. Potensi masyarakat itu apa yang perlu dibantu. Oleh karena itu saya mohon dukungannya kepada masyarakat Sindang Mekar untuk menilai dan menimbang apa sih program-programnya calon Sindang Mekar tersebut. Maka saya mengajukan diri, tolong coblos nomor 2. Dipaisi jigan alhamdulillah. Apa maning KB? Alhamdulillah, bokatan masyarakat Sindang Mekar terketuk hatinya. Alhamdulillah ya Allah, semoga terwujud nomor 2 jadi kubu. Bila terwujud jadi kubu, Haji Abub harapan tak beli dipai bantuan. Wes terang bae di YouTube kan bagen. Kita mah katon musuh. Waktu masih ada, Pak Ip. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ip, calon nomor urut 2. Berikutnya, calon nomor urut 3, Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Mekanisme waktu masih sama dengan calon yang lain. Waktu dimulai ketika Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat berbicara. The power of millennials. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami, generasi penerus negeri yang kaya akan karya dan harapan, berangkat dari jiwa muda yang segar, mencoba berani ambil peran bukan hanya sebatas menerima saran, menyempurnakan perjuangan yang sudah diwariskan dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Hanya jiwa mudalah yang akan bisa memaksimalkannya. Maka dari itu terimalah persembahan kami, generasi penerus negeri, bersama saya Muhammad Nuh Triadiningrat dengan nomor urut 3, Sindang Mekar bisa. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dilanjut? Khususnya buat keluarga, buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berperan penting, yang sudah membantu dengan sukarela. Sejujurnya saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada semuanya, seluruh warga masyarakat Desa Sindang Mekar. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya aku sayang kalian. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk calon nomor 3, Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Alhamdulillah dari segmen 1, 2, 3, dan 4 telah berakhir. Mangga untuk warga Desa Sindang Mekar, jangan lupa untuk datang ke TPS pada tanggal 21 November tahun 2021. Pilihlah sesuai hati nurani Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Saya kembalikan ke Bapak Yayat. Terima kasih kepada Pak Adib yang telah memandu acara kampanye virtual dari awal sampai akhir. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara doa atau penutup. Doa yang akan
dibacakan atau dipandu oleh Pak Haji Imron selaku Ketua BPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdhilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'u lana biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul pada hari ini ya Allah untuk melaksanakan kegiatan Pilbu di Sindang Mekar. Berikan kami kelancaran ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah untuk melaksanakan kewajiban kami melaksanakan pesta demokrasi, dalam hal ini Pilbu di Sindang Mekar ya Allah. Berikan kami kesehatan semuanya, anugerahkan kepada masyarakat kami, masyarakat Sindang Mekar, seorang pemimpin yang amanah ya Allah, seorang pemimpin yang bisa memajukan desa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami atas panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang telah hadir di acara kampanye virtual ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, foto bersama dulu dengan Ketua BPD dengan Ketua PPS. Hab, dipoto Hab, dengan panelis juga silakan. Foto bersama. Di geret gini Ki. Hab, Payat di pinggiran.